wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muntasil ila Imam Muhammad bin Yazid Abi Abdullah Al-Qazwini Ibn Majah rahimahullah, wa qaddasallahu sirrah wa adama nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid daraini amin. Babun fi saktatail imami. Bismillahirrahmanirrahim. Bab pada dua saktah imam. Wabili qala haddatsana Jamil bin Al-Hasan bin Jamil Al-Ataki qala haddatsana Abdul A'la qala haddatsana Sa'idun an Qatadah an Al-Hasani an Sayyidina Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Sayyidina Samurah bin Jundub, beliau berkata, saktatani hafiztuhuma, ada dua saktah yang aku hafal keduanya. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'ankara dzalika Imran bin Husain, maka mengingkari hal demikian oleh Sayyidina Imran bin Husain. Fakatabana ila Ubay ibn Ka'ab di Madinati, fakataba anna Samurah qad hafiz. Lalu kami menulis surat kepada Sayyidina Ubay ibn Ka'ab di Madinah. Maka Sayyidina ibn Ka'ab membalas surat sesungguhnya Sayyidina Samurah sungguh dihafal. Qala Sa'id, berkata Imam Sa'id, faqulna li Qatadah, maka kami bertanya pada Imam Qatadah, ma hatani saktatani, apa itu dua saktah? Qala, berkata Imam Qatadah, idza dakhala fi salatihi, apabila seorang masuk dalam salatnya, wa idza faragha minal qiraati, dan apabila selesai seseorang dari membaca Fatihah. Tsumma qala ba'du, berkata Imam Qatadah setelahnya, wa idza qara'a ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan apabila seseorang membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Qala, berkata Imam Qatadah, wa kana yu'jibuhum idza faragha minal qira'ati an yaskuta hatta yataradda ilaihi nafasuhu, dan adalah mengherankan mereka, mengagumkan kepada mereka, menyenangkan bagi mereka, dan adalah menyenangkan bagi mereka apabila dia selesai dari membaca Al-Fatihah, bahwa dia diam hingga kembali kepadanya oleh nafasnya. Kata Sayyidina Samurah bin Jundub, saya hafal dua saktah dari Rasul. Ketika itu tidak diterima pernyataannya oleh Sayyidina Imran bin Husain. Akhirnya supaya menyelesaikan permasalahan tersebut, kami tulislah surat kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Kenapa dengan Sayyidina Ubay? Karena beliau termasuk salah satu daripada fuqaha sahabat. Termasuk salah satu dari fuqaha sahabat. Di antaranya adalah Sayyidina Mu'adz bin Jabal, Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Maka ketika itu beliau jawab surat dari kami, Samurah itu betul, dia hafal, artinya dia mengingat yang sesungguhnya. Kemudian kata Imam Sa'id dalam perawi tadi, Sa'id an Qatadah,
Maka kami bertanya kepada Qatadah, apa dua sakta itu? Yaitu apabila seseorang masuk dalam solat. Masuk dalam solat ini setelah takbiratul ihram. Sebetulnya kalau nggak ada sakta pun kita akan terhenti dengan membaca doa iftitah, kemudian selesai dari qiraah, bacaan. Ketika dikatakan selesai dari bacaan, ini masih mengambang pemahamannya. Selesai dari bacaan Al-Fatihah atau selesai dari bacaan surah. Kedua-duanya dengan bahasa qiraah. Kemudian setelahnya beliau mengatakan bukan surah, tapi apabila orang sudah membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, dari penjelasan itu bisa kita pahami sakta itu ada setelah Al-Fatihah. Kata Imam Sa'id, jadi senang para tabi'in dan para sahabat apabila mereka selesai membaca, dia akan tenang dulu, dia akan diam sampai nafasnya stabil lagi. Wa bihi qala haddatsana Muhammad bin Khalid al-Khidas. Wa bihi qala haddatsana Muhammad bin Khalid Khidas Ibn Khalid Ibn Khidas wa Ali ibn al-Husayn bin Iskab qala haddatsana Ismail bin Ulayya an Yunus an al-Hasani qala qala Sayyidina Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Imam Hasan berkata, berkata Sayyidina Samurah, hafiztu saktatani fi salati, aku hafal dua saktah dalam salat. Saktatan qabala al-qiraati, satu saktah sebelum Al-Fatihah. Wa saktatan indar ruku'i, satu saktah ketika ruku'. Fa'an qara dzalika alaihi Imran bin Husain fakatabtu ila madinati ila Ubay ibn Ka'ab fasaddaqa Samurah. Maka mengingkari hal demikian oleh atasnya Sayyidina Samurah oleh Sayyidina Imran bin Husain. Maka mereka menulis surat surat ke Madinah kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Maka Sayyidina Ubay bin Ka'ab membenarkan akan Sayyidina Samurah. Nah, babun idza qara'al imamu fa'ansitu. Bab apabila membaca oleh imam maka diamlah kamu. Wa bihi qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Abu Khalid al-Ahmar an Ibni Ajlan an Zaid bin Aslam an Abi Salih an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ila imamu liyutamma bihi, hanya saja dijadikan imam supaya diikuti dengannya imam. Wa idza kabbara fakabbaru, maka apabila imam takbir maka takbirlah kalian. Maka apabila telah takbir oleh imam maka takbirlah kalian. Fa idza qara'a fa'ansitu, maka apabila telah membaca oleh imam maka diamlah kalian. Wa idza qala, apabila imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Fakulu, bacalah oleh kalian amin. Wa idza raka'a farka'u, dan apabila imam telah ruku maka rukuklah kalian. Wa idza qala, apabila imam membaca sami Allahu liman hamidah, fakulu, maka bacalah oleh kalian
Allahumma rabbana walakal hamdu. Wa idza sajada fasjudu. Dan apabila imam telah sujud, maka sujudlah kalian. Wa idza shalla jalisan. Dan apabila imam telah salat dalam keadaan duduk, fasallu julusan ajma'in. Maka salatlah kalian dalam keadaan duduk semuanya. Judul apabila imam membaca, diamlah kalian. Di sini masih memberikan pemahaman yang bisa dipahami dari beberapa sudut. Satu, apabila imam membaca Al-Fatihah, maka diamlah kalian. Dengarkan bacaan Al-Fatihah imam. Pemahaman kedua, apabila imam baca surah, diamlah kalian. Maka kalau ini yang dipahami, maka mereka tidak akan baca Al-Fatihah. Mereka tidak akan baca Al-Fatihah karena pemahamannya begitu. Apabila imam baca surah, diamlah kalian, jangan baca Al-Fatihah, diam, dengarkan saja. Apakah pemahaman yang pertama ataukah pemahaman yang kedua? Apabila imam baca Al-Fatihah, diamlah kalian. Nanti Al-Fatihah kalian nanti setelah imam. Yang kedua, apabila imam baca surah, diamlah kalian. Berarti kalian nggak perlu baca Al-Fatihah. Pemahaman mana yang betul? Lihat dalam hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bih." Hanya saja dijadikan imam itu untuk diikuti. Apabila dia telah takbir, baru kalian takbir. Apabila dia membaca, maka diamlah kalian. Kira-kira bacaan yang mana itu? Fatihah atau surah? Fatihah atau surah? Ketika Nabi memulai innama ju'ilal imamu liyutamma bih, imam itu digunakan, gunanya untuk diikuti, maka maksudnya adalah baca Fatihah. Karena Al-Fatihah kita mesti setelah Al-Fatihah imam, karena imam itu untuk diikuti. Apabila imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bacalah ramai-ramai amin. Apabila imam sudah rukuk, rukuklah. Nah, di sini ketika kita ditemukan dengan seorang imam, dia rukuk lebih awal, kemudian baru takbir. Dia i'tidal lebih awal, kemudian baru takbir. Dia nyampai di bawah sujud, kemudian baru takbir. Ternyata kita ada di belakang imam tersebut. Apakah kita menunggu takbirnya atau menunggu rukuknya? Tunggu rukuknya saja. Kita pas belakang dia, kita tahu. Turun dia ke bawah, sujud, Allahu Akbar. Panjang pula itu di bawah. Kita kan kelamaan di i'tidal. Melamakan i'tidal, ini akan merusak sholat. Ini faktor lagi, faktor kesalahan yang muncul gara-gara meninggalkan satu aturan, yaitu tidak takbir sesuai dengan gerakan. Nah, ketika kita lihat dia sudah sujud, walaupun takbirnya belum selesai, sujudlah. Nggak perlu tunggu selesai takbirnya, karena perintahnya bukan selesai takbir baru kita sujud, tapi apabila dia sudah sujud, langsung sujud. Nah, cuma ada dua hal di sini. Pertama, apabila dia membaca Sami Allahu liman hamidah, bacalah Allahumma rabbana walakal hamd. Berarti seolah-olah pemahamannya adalah kita sebagai makmum tidak sunnah membaca Sami Allahu liman hamidah. Kita hanya baca rabbana walakal hamd. Apakah seperti itu yang sebenarnya? Menurut ulama fikih ternyata tidak. Ulama fikih katakan tetap kita sebagai makmum sunnah membaca Sami Allahu liman hamidah. Jadi menurut ulama fikih mutakaddimin seperti itu pemahaman hadis ini. Tetap kita makmum membaca
Sami'allahu liman hamidah. Nah, bagi orang yang tidak membaca fikih langsung membaca hadis ini, maka dia akan sampaikan ke kita sebagai makmum enggak baca Sami'allahu liman hamidah, karena hadis katakan bacalah Allahumma rabbana walakal hamd. Di mana letak pemahamannya tetap baca Sami'allahu liman hamidah? Pemahamannya adalah di hadis di sini, di hadis ini itu kan tidak ada berbicara tentang takbir ruku'. Ada? Ada takbir ruku'? Takbir sujud? Tidak ada. Kalau mau dengan persilengkapnya, tentu apabila imam telah takbir ruku' dan dia telah ruku', maka takbirlah kalian dan rukuklah kalian. Tapi dikatakan sini apabila imam telah ruku', maka rukuklah kalian. Maka imam tidak akan baca takbir untuk ruku'? Hah? Mana hadisnya? Wa idza raka'a farka'u, apabila imam ruku' langsung rukuklah kalian. Enggak ada takbir kan? Nah, kalau begitu berarti tidak bisa memahami zahir hadis saja. Ikutlah pemahaman kepada pemahaman hadis yang lain. Nah, ikut pemahaman hadis yang lain. Jangan satu ini saja. Kalau satu ini saja, rukuk enggak pakai takbir, sujud enggak pakai takbir. Bahkan tidak ada doa iftitah di sini. Nah, dan apabila kalian imam salat duduk, maka salatlah kalian dalam keadaan duduk. Betulkah begitu? Ternyata dalam mazhab tidak, dalam mazhab fikih tidak. Apakah kita utamakan mazhab daripada hadis? Bukan kami mengutamakan mazhab daripada hadis, tapi ada hadis yang lain yang menyatakan imam salatnya duduk, makmum tetap berdiri. Hadis yang mana itu? Hadis yang mana? Akhir salat Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau salat dalam keadaan duduk. Sayyidina Abu Bakar shalla bi salatin Nabi wan nasu sallu bi salati Abi Bakrin. Sayyidina Abu Bakar salat dengan salatnya Nabi, sementara Nabi sahabat salat dengan salatnya Sayyidina Abu Bakar. Artinya orang-orang di belakang melihat Sayyidina Abu Bakar, sementara hakikatnya Sayyidina Abu Bakar adalah salat diimami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan duduk. Maka ujung dari hadis itu sudah mansukh. Nah, ujungnya sudah mansukh. Khair. Karena itu akan dipermasalahkan nanti ketika antum baca hadis salat. Apabila baca Sami'allahu liman hamidah, maka bacalah Allahumma rabbana walakal hamd, berarti kita tidak perlu baca Sami'allahu liman hamidah. Nah, atau jawabannya? Bisa diulang? Jadi satu kali kita buat sesi debat. Satu kadar salafi, satu kadar bermazhab. Wabil qadasana Yusuf bin Musa al-Qattan qadasana Jarir an Sulaiman at-Taimi an Qatadah bi Ghallab an Hittan bin Abdullah ar-Raqasi an Sayyidina Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qara'a imamu fa ansitu. Apabila telah membaca oleh imam, diamlah kalian. Fa idza kana indal qa'dati, dan apabila ada ia imam ketika duduk, fal yakun awwalu zikri ahadikum adalah ahadikum tasyahudu. Maka hendaklah
Ada yang pertama zikir salah seorang kalian adalah tasawuf. Jadi kalau duduk maka zikir pertamanya tasahud. Artinya sebelum selawat maka baca tasahud. Tasahud awal, tasahud akhir. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu maksudnya daripada tasahud. Itulah yang pertama kita baca, awal zikir duduk. Nah, duduk di sini bukanlah setiap duduk, tapi duduk akhir dan duduk tasawuf awal. Wa bil qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Hisam bin Ammar qala hadatsana Sufyan bin Uyainah an Az-Zuhri an Ibni Ukaimata qala sami'tu sayyidana Aba Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yaqul. Dari Imam Ukaimah, beliau berkata, Ibni Ukaimah. Beliau berkata, aku pernah mendengar Sayyidina Aba Hurairah yaqulu, beliau berkata, sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi salatan nazunnu annaha subuh. Telah salat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabatnya satu salat yang kami duga sungguhnya itu salat subuh. Faqala, maka Nabi bertanya, hal qara'a minkum min ahadin, apakah membaca dari kalian dari seseorang? Min tu min zaidah. Hal qara'a minkum ahadun, apakah membaca seseorang dari kalian? boleh. Qala rajulan, berkata seorang lelaki, ana, saya. Qala, Nabi bersabda, inni aqulu mali unaza'ul Quran. Sungguhnya aku berkata, kenapa aku tersendat akan Al-Quran. Nah, jadi ketika salat subuh, kata Sayyidina Abu Hurairah, Nabi salat mengimami kami, salat dengan sahabatnya satu salat. Ya, menurut perkiraan kami itu salat subuh lah, karena kejadian sudah lama, jadi enggak ingat, tapi rasa-rasanya subuh. Selesai salat, Nabi katakan, apakah salah seorang kalian ikut membaca Quran ketika saya baca? Kata laki-laki, saya ya Rasul, saya ikut di belakang. Jadi ketika imam itu dengan suara yang bagus, maka makmum terbawa pula membaca surah itu. Kadang begitu kan? Terbawa pula dia membaca. Ada juga makmum ketika salat witir bulan Ramadan, ketika imam baca 3 surah akhir dalam salat witir, dia baca amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Amin. Ada makmum baca amin. Kalau baca suhufi Ibrahim wa Musa alaihi salam, itu ada juga. Kalau alaihi salam tu sering. Tapi kalau amin ada juga. Nah, ada juga yang dia imamnya menguasai suasana salat, maka makmum ini terbawa membaca surah. Nah, ikut terbawa membaca surah. Maka pada saat itu ada satu orang sahabat ikutan baca surah. Kata Nabi, pantasan saya bilang, kenapa saya ini terganggu dengan bacaan surah, terganggu dengan bacaan Quran saya. Ada di antara kamu ternyata yang ikut membaca. Nah, dari hadis ini, kalau hanya hadis ini saja yang kita pahami,
Berarti Nabi telah melarang satu orang sahabat membaca ketika Nabi membaca. Maka bisa saja dibawa kepada kesimpulan makmum tidak boleh membaca Al-Fatihah. Bisa dibawa hadis itu ke situ ntar untuk menguatkan pendapatnya. Lihat satu ketika Nabi baca surah, lalu sahabat ikutan membaca, lalu Nabi melarangnya. Kenapa saya terganggu dengan bacaan? Nah, tahu kan itu? Berarti nggak boleh kita baca-baca ketika membaca. Nah, itu kesimpulan yang akan dibawa nantinya. Perhatikan hadis pelengkapnya supaya tidak salah paham. Nah, wabili qadasana Jamil bin Al-Hasan qadasana Abdul A'la qadasana Ma'mar an Az-Zuhri an Ibni Ukaimah an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abi Hurairah qala, beliau berkata, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah salat dengan kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa dzakara nahwahu, maka Sayyidina Warah menyebutkan seumpamanya hadis. Wazada fihi, dan beliau tambahkan padanya hadis. Qala fasakatu ba'du fima jahara fihi imamu, maka mereka sahabat diam setelahnya pada solat yang jahar pada solat oleh imam. Nah, sahabat diam waktu itu, nggak baca lagi. Wa bil qadasana Ali bin Muhammadin qadasana Ubaidullah bin Musa an Hasan bin Salih an Sayyidina Jabir an Abi Zubair an Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu imamu fakira'ahu ila imami lahu kira'atun. Siapa saja yang ada baginya imam, maka bacaan imam baginya seseorang adalah bacaan. Bacaan imam bagi seseorang adalah bacaan. Jadi bacaan imam itu sudah cukup untuk bacaan makmum. Nah, hadis mana hadisnya itu? Ternyata nggak ada hadis di sini. Di Sunan Tirmizi kalau salah, apabila membaca oleh imam, maka diamlah kalian kecuali Al-Fatihah. Ada hadisnya, kecuali Al-Fatihah. Nah, itu yang saya masukkan, hadis itu yang ditunggu-tunggu. Ternyata di sini tidak ada dalam Sunan Ibnu Majah. Nah, babul jahri bi amin. Bab berjahar dengan amin. Nah, amin itu A-nya panjang 2 harakat saja. Minnya yang panjang boleh 6 harakat. Amin. Di lapangan enggak? Amin. A-nya yang panjang. Mana apa itu? Amin mana apa? Mat badal, karena hamzah itu badal pada alif, itu badal pada hamzah. Asalnya adalah amin. Karena tidak mau bertemu 2 hamzah satu kalimat, maka dibadal hamzah jadi alif. Amin 2 harakat sama dengan alif. Ya Rabbi. Wa bil qadasana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Hisam bin Ammar qala hadatsana Sufyan bin Uyainah an Az-Zuhri an Sayyidina Sa'id bin Musayyib an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, idza ammana qari'u fa'aminu. Apabila membaca amin oleh orang yang membaca Al-Fatihah, maka bacalah amin oleh kalian. Fa innal malaikata
tu'aminu, maka sesungguhnya malaikat yang siapa saja siapa saja yang bertepatan aminnya seseorang akan aminnya malaikat, niscaya diampunkan baginya seseorang sesuatu yang telah berlalu dari dosanya. Nah, itu fadilah baca amin dijaharkan, jahar serentak dengan imam. Idza ammanal qari fa aminu. Nah, di sini tidak menunjukkan bahasa serentak. Kenapa tidak serentak? Kalau ammana diartikan fi'il madhi. Memang dia fi'il madhi kan? Apabila telah membaca amin oleh qari, maka baca aminlah oleh kalian. Di situ tuh. Di situ maknanya. Kalau makna lafaznya tidak menunjukkan kepada serentak, tapi sunnahnya serentak. Jadi kita lihat di hadis yang mana yang bisa kita pahami satu kata sehingga lahir hukum dalam kitab fikih membaca amin serentak dengan amin imam. Tapi kalau kita baca ke depan lagi, wafaqa ta'minuhu, itu bersamaan aminnya dengan amin malaikat, bersamaan aminnya dengan amin malaikat. Jadi ada bahasa bersamaan, wafaqa. Wa bil qadasana Bakr bin Khalaf wa Jamil bin Hasan qala hadatsana Abdul A'la qala hadatsana Ma'mar wa hadatsana Ahmad bin Amr bin Sar al-Misri wa Hasim al-Qasim al-Harrani qala hadatsana Abdullah bin Wahb an Yunus jami'an an az-Zuhri an Sayyidina Sa'id bin al-Musayyib wa Abi Salamah bin Abdurrahman an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila membaca amin oleh orang yang membaca, maka bacalah amin oleh kalian. Maka sesungguhnya siapa saja yang bertepatan aminnya seorang akan aminnya malaikat, niscaya diampunkan baginya seorang sesuatu yang telah berlalu dari dosanya. Apabila hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Sahwa bin Isa qala hadatsana Bisr bin Rafi' an Abi Abdullah bin Ammi Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala tarakan nasut ta'min. Dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, tarakan nasut ta'minu, telah meninggalkan tarakan nasut ta'minah, telah meninggalkan oleh manusia akan membaca amin. Nah, banyak yang enggak mau baca amin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, qala beliau membaca amin hatta yasma'aha ahlus saffa awali saffil awali fayartaddu bihal masjidah, sehingga mendengar amin oleh ahli saf yang pertama lalu bergoncang dengan amin oleh masjid. Nah, sehingga aminnya Rasul itu terdengar oleh saf terdepan. Kemudian dengan amin itu masjid itu bergoncang. Bergoncang itu artinya bergema. Bukanlah bergoyang, tapi bergema. Oh, itu bergema. Nah, penuh ruangan itu sampai keluar melimpah bunyinya. Itu maknanya yartajju. Wa bil qadasana Utsman bin Abi Syaibah qadasana Humayd bin Abdurrahman qadasana Ibnu Abi Laila an Salamah bin Kuhailin an Hujayyah ibn Adi an Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala, apabila beliau membaca waladdallin
maka beliau membaca amin. Bila hadatsana Muhammad bin Sabbah wa Ammar bin Khalid al-Wasiti qala hadatsana Abu Bakar bin Ayyash an Abi Isa an Abdul Jabbar bin Wa'il an abihi Sayyidina Wa'il radhiyallahu ta'ala qala, dari bapaknya Abi Wa'il, dari bapaknya Abdul Jabbar bin Wa'il, dari bapaknya Abdul Jabbar bin Wa'il, beliau berkata, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma qala," aku pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tak kala beliau berkata waladhdallin, beliau berkata amin, wa sami'naha, maka kami mendengarnya amin. Minhu, enggak ada minhu. Di sini ada minhu, darinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bil hadatsana Isa bin Mansur qala akhbarana Abdul Samad ibn Abdul Waris qala hadatsana Hammad ibn Salamah qala hadatsana Suhail ibn Abi Salih an abihi an sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ma hasadatkumul yahuda ala syai'in ma hasadatkum ala salami wa ta'mini, tidaklah dengki pada kalian oleh Yahudi atas sesuatu seperti dengkinya pada kalian atas salam dan amin. Jadi kedengkian Yahudi itu tetap ada dalam semua hal. Walan tarda angkal Yahudu, nggak pernah puas, nggak pernah rela si Yahudi, dia akan dengki. Tapi dari seluruh perkara yang didengki oleh Yahudi itu, tidak ada yang mereka dengki melebihi ucapan salam dan amin. Ketika umat Islam mengucapkan salam, maka itu suatu perkara yang sangat membuat dia dengki. Kemudian baca amin satu. Maka dua hal ini perkara yang sangat didengki oleh Yahudi. Kalau demikian adanya, kita tebarkan salam. Yahudi itu sakit kali hati dia. Akhirnya digantilah salam dengan yang lain. Selamat pagi, pagi ayah, pagi ibu, dan bacaan amin. Kalau seluruh masjid sholat jamaah aminnya lantang, itu bikin mereka tidak senang. Walaupun hal-hal yang lain mereka tidak senang juga, tapi sangat tidak senang kalau dua hal ini. Wa bil hadatsana Abbas bin Walid al-Khallal ad-Dimashqi qala hadatsana Marwan bin Muhammadin wa Abu Mushir qala hadatsana Khalid bin Yazid bin Subay al-Murri qala hadatsana Talhat bin Amr an Ata'in an Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma hasadatkumul yahudu ala sayyin ma hasadatkum ala amin, tidaklah dengki pada kalian oleh Yahudi atas sesuatu seperti dengkinya pada kalian atas amin. Wa aktsiru min qauli amin, maka perbanyaklah oleh kalian dari membaca amin. Faksiru, maka perbanyaklah oleh kalian dari membaca amin, dari mengatakan amin. Oke. Masya Allah. Apa tafsirnya, Bin? Jaddidu imanakum. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Fa'aksiru min qawli la ilaha illallah. Kata sering, bukan zikri, fa'aksiru min zikri, tapi fa'aksiru min qawli. Qawli itu kan dikatakan. Kalau dikatakan ala lawan bicara. Kalau dalam bicara artinya mendakwahkan kalimat
La ilaha illallah. Perbanyak mendakwahkan, bukan menzikirkan, kata Nabi, mendakwahkan. Qauli. Benar enggak bayannya? Hah? Mana bantahnya ini? Di sini. Faksiru min qauli amin, maka perbanyak olehmu mengatakan amin. Bukan menzikirkannya Mas, tapi mengatakannya. Mengatakannya artinya ada lawan bicara. Kalau ada lawan bicara, berarti mendakwahkannya. Bagaimana cara mendakwahkan amin? Hah? Amin, amina, ya Rabbal alamina, istajib du'a'ana, istajib du'a'ana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana. Itu di mana saya itu baca ya? Amin, amina, ya Rabbal alamina, istajib du'a'ana, waghfir lana dzunubana. Nah. Babu raf'il yadaini idza raka'. Bab mengangkat dua tangan ketika mau ruku'. Nah, ketika mau ruku' itu tangan diangkat. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'. Mengangkat tangan apabila dia mengangkat kepala dari ruku'. Jadi di sini ada dua sunnah mengangkat tangan. Satu ketika mau ruku', yang kedua ketika i'tidal. Ketika mau ruku' ada orang angkat tangan, kadang-kadang terlupakan. Yang sering terlupakan itu adalah ketika i'tidal. Ketika mau ruku' jarang yang terlupakan. Ketika i'tidal yang keseringan. Wabil qadasana Ali bin Muhammadin wa Hisam bin Amr wa Abu Umar ad-Darir qalu haddatsana Sufyan bin Uyainah an az-Zuhri an Salim an Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala maqala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Abdullah bin Umar qala, beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza tataha as-salata rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihima mankibaihi. Aku pernah melihat Rasulullah SAW apabila beliau memulai salat, niscaya beliau mengangkat kedua tangannya sehingga sejajar dengan kedua tangannya akan dua bahunya. Wa idza raka'a, dan juga apabila beliau ruku'. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i, dan juga apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku'. Wala yarfa'u bainas sajdatai, dan tidak mengangkat ya Nabi akan tangannya antara dua sujudnya. Nah, yarfa'u itu maf'ul bihnya dibuang. Memang Nabi tidak mengangkat tangannya antara dua sujud. Jadi di sini ada tiga mengangkat tangan. Pertama memulai sholat, kapan tuh Rifki? Takbiratul ihram. Kemudian mengangkat dua tangan ketika mau ruku' dan mengangkat tangan ketika bangkit dari ruku'. Nabi tidak angkat tangan ketika mau sujud atau duduk antara dua sujud. Mau sujud atau duduk antara sujud, Nabi tidak angkat tangan. Wabil qadasana Humayd bin Mas'adah qadasana Yazid bin Zurain qadasana Hisham qadasana Qatadah An-Nasri bin Asim an Malik bin al-Huwairis an Sayyidina Malik bin al-Huwairis radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yaj'aluhuma qariban min udhunayhi. Sungguhnya Rasulullah SAW ada beliau apabila beliau takbir, niscaya beliau mengangkat kedua tangannya sehingga menjadikan ia Rasul akan kedua tangannya hal keadaan dekat dari dua telinganya. Wa idza raka'a sana'a mithla dzalik, dan apabila rukuk ya Nabi, niscaya beliau melakukan ya Nabi seperti demikian. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i sana'a min mithla dzalik, dan apabila beliau mengangkat kepalanya dari rukuk niscaya melakukan ya Nabi seperti demikian.
Nah, perhatikan dua hadis tersebut. Hadis nomor 858. Nabi mengangkat tangannya. Idzaftatahash shalah. Apabila Nabi memulai salat, rafa'a yadayhi. Nabi mengangkat kedua tangannya hatta yuhadhiya, sehingga mensejajarkan ia Nabi bihima, dengan keduanya dua tangan, mangkibaih, dua bahunya Nabi. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Sampai mana angkat tangannya, Rifki? Yuhadiya bihima mangkibaih. Nabi sejajarkan dua tangannya dengan, coba. Oke. Baca hadis nomor 2 di bawah, 859. Diriwayatkan pada Imam daripada Sayyidina Malik bin Huwairis, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ada ya Rasulullah, artinya ala istimrar, idza kabbara, apabila Nabi takbir, rafa'a yadayhi, Nabi mengangkat kedua tangannya, hatta, sehingga menjadikan ia Nabi huma, keduanya dua tangan, qariban min udhunayhi, dekat dengan dua telinganya. Coba. Nah, hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Nasa'i. Kedua-duanya riwayat Imam Muslim. Lalu, kenapa kamu amalkan hanya mengangkat sampai di dada saja? Enggak dibaca hadis ini? Hah? Enggak baca? Baca enggak? Enggak baca. Kasihan dia. Lalu ulama sudah mempelajari hadis itu. Lalu ulama simpulkan dalam kitab fikih. Lalu orang-orang awam yang tidak tahu hadis, mereka bermazhab. Lalu mereka memahami, mengamalkan semua hadis dalam mazhab. Maka yuhadhi mangkibai yang di atas adalah ukuran lebar. Lebar pengangkatannya bukan begini. Ini enggak yuhadhi, tapi begini ngangkat tangan itu, sejajar dan bahu. Tapi tingginya qariban min udhunayhi, dekat ke dua telinganya. Satu sejajar lebar, bukan begini. Allah Akbar. Atau begini. Salah. Tapi begini. Nah. Ini ganggu orang. Begini. Dan sejajar ini. Tapi itu tingginya telinga. Nah. Wa bil hadatsana Utsman bin Abi Syaibah Hisam bin Amr qala hadatsana Ismail bin Ayyash an Salih bin Kaisan an Abdurrahman bin Arad an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi fi salati hadwa mankibaihi hina yaftatihu salata. Aku telah melihat Rasulullah SAW, beliau mengangkat ya Rasul akan kedua tangannya pada solatnya sejajar dua pundak Nabi ketika memulai Nabi akan solatnya. Wahina yarka'u, dan ketika ruku ya Nabi. Wahina yasjudu, dan ketika sujud ya Nabi. Nah, ketika mau rukuk, ketika mau sujud, karena yarka yasjud itu adalah fi'il mudhari, istiqbal zamannya. Di sini ada penambahan, tapi dalam mazhab kita nggak dipakai, yaitu angkat tangan ketika mau sujud. Nah,
ketika mau sujud. Hadis ini sanadnya dhaif, maka tidak diamalkan dalam mazhab. Sanadnya dhaif karena di dalamnya ada seseorang bernama Rafda bin Khuda'ah. Dia dhaif. Kemudian Abdullah itu tidak ada mendengar hadis langsung dari ayahnya. Abdullah tidak mendengar hadis dari ayahnya. Wa bi qadasana Hisam bin Amr qadasana Rifda bin Khuda'ah al-Ghassani. Oh, itu berarti 61. 60 juga dhaif. Nah, hadis 60 juga dhaif karena ada seorang yang bernama Ismail bin Ayyash dari Hijaz, dia dhaifah. Wabil qadasana Hisam bin Amr qadasana Rifda bin Khuda'ah al-Ghassani qadasana Auza'i an Abdullah ibn Ubaid ibn Umair an abihi an jaddihi Umair ibn Habib radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi ma'a kulli takbiratin. Kulli, kalau ada baris di atas huruf di bawah tasdid berarti baris di bawah. Karena komputer diketik pakai komputer ala modern. Ma'a kulli takbiratin fi salatil maktubah. Dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengangkat tangannya bersama setiap kali takbir pada salatnya yang wajib. Nah, di salat wajib saja angkat tangan itu. Dan setiap takbir mau sujud juga, bangkit di sujud juga, duduk antara sujud juga. Pokoknya asal ada takbir ada angkat tangan. Itu hadisnya dhaif, tidak diamalkan dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau ada yang mengamalkan, nah dalam mazhab yang lain kita tahu, berarti ada dalilnya. Wabil qadasana Muhammad bin Bashar qadasana Yahya bin Sa'id qadasana Abdul Hamid bin Ja'far qadasana Muhammad bin Amr bin Athain an Abi Humaid as-Sa'idi qala sami'tu wa huwa fi asratin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berkata ya Muhammad bin Amr bin Atta, berkata ya Amr bin Atta, aku pernah mendengarnya Abi Humaid as-Sa'idi, aku pernah mendengarnya Abi Sayyidina Humaid as-Sa'idi, dia wa huwa fi asratin min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahaduhum Abu Qatadah ibni Rib'i, dan dianya Sayyidina Humaid Asadi pada 10 dari sahabat Rasulullah SAW. Salah satu dari mereka Sayyidina Abu Qatadah ibni Rib'i. Nah, apa maksudnya pada 10 dari sahabat Rasulullah SAW? Hah? Oh gitu. Masuk beliau ya? Abi Humaid as-Sa'idi. Enggak masuk nama itu. Hah? Di tengah-tengah majelis. Aku mendengar Sayyidina Abi Humaid as-Sa'idi, beliau berada di dalam 10 orang sahabat. Dia dalam majelis. Di sana ada 10 orang sahabat. Salah satunya adalah Sayyidina Abu Qatadah ibnu Rib'i radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Ana a'malukum a'lamu, bukan a'malu. Ana a'lamukum bi salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya yang paling tahu antara kalian dengan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena idza qama fi salati i'tadala qa'iman, dan ada ia Nabi apabila berdiri, ia Nabi pada salatnya Nabi lurus hal keadaan berdiri. Wa rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihima mankibaihi,
Dan Nabi mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan dua telinga dengan dua tangannya akan dua pundak Nabi. Tsumma qala, kemudian Nabi membaca Allahu Akbar. Wa idza arada an yarka'a rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihima mankibaihi. Dan apabila Nabi ingin bahwa Nabi rukuk, niscaya beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan dua tangannya akan dua pundak Nabi. Wa idza qala, maka apabila Nabi berkata Sami Allahu liman hamidah, rafa'a yadayhi fa'tadala. Nabi mengangkat dua tangannya, maka Nabi berdiri lurus. Wa idza qama minat sintaini kabbara wa rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya mankibaihi kama sana'ahi hinaf tatahas salata. Maka apabila Nabi bangkit dari dua rakaat, Nabi membaca takbir dan Nabi mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dua pundak Nabi, sebagaimana Nabi buat ketika Nabi memulai salat. Di sini ada penambahan lagi, yaitu mengangkat tangan ketika bangkit dari tasyahud awal. Pertama disebutkan oleh Sayyidina Abi Humaid As-Sa'idi yang disaksikan oleh 9 sahabat. Pernyataan beliau itu disaksikan oleh 9 orang sahabat. Salah satunya adalah Sayyidina Abi Qatadah. Beliau mengatakan di hadapan 9 sahabat, saya lebih tahu dari kalian bagaimana Rasulullah SAW. Lalu sahabat yang lain dalam riwayat lain mengatakan, coba kamu sampaikan kalau memang kamu lebih tahu. Akhirnya beliau mengatakan apabila Nabi bangun berdiri salat, beliau berdiri lurus, kemudian beliau mengangkat tangan sampai sejajar bahu, kemudian baca Allahu Akbar. Apabila Nabi ingin rukuk, Nabi mengangkat kembali lagi sejajar bahu, Nabi bilang Sami Allahu liman hamidah. Apabila Nabi baca Sami Allahu liman hamidah, Nabi mengangkat tangan lagi sampai lurus. Apabila Nabi bangkit dari dua rakaat, tambahannya. Apabila Nabi bangkit dari dua rakaat, artinya dari tasyahud awal, Nabi takbir dan mengangkat dua tangannya juga sejajar dengan bahu, seperti Nabi lakukan pada permulaan solat. Bila qadasana Muhammad bin Bashar, qadasana Abu Amir, qadasana Fulah bin Sulaiman, qadasana Abbas bin Sahal As-Sa'idi, qala ijtama'a Abu Humaid wa Abu Usaid As-Sa'idi wa Sahl bin Sa'd wa Muhammad bin Salama pada karu salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Sahal Al-Sa'di, beliau berkata ijtama'a, telah berkumpul oleh Abu Humaid As-Sa'idi dan Abu Su'aid As-Sa'idi wa Sahl bin Sa'di wa Muhammad bin Salamah. Fadzakaru salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyebutkan akan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Humaid, maka berkata oleh Abu Humaid, ana a'malukum bi salati a'lamukum bi salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku yang paling tahu di antara kalian dengan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama wa kabbara wa rafa'a yadayhi. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdiri, maka beliau takbir dan Nabi mengangkat kedua tangannya. Tsumma rafa'a hina kabbara lirruku'i, dan kemudian Nabi mengangkat hingga Nabi takbir untuk rukuk. Hina itu artinya ketika Nabi takbir untuk rukuk. Tsumma qama farafa'a yadayhi wastawa hatta raja'a kullu azmin ila mawdi'ihi.
Kemudian Nabi berdiri, maka Nabi mengangkat kedua tangannya dan Nabi berdiri lurus hingga kembali seluruh setiap tulang kepada tempatnya semula. Di sini disebutkan oleh perawi hadis, di antara orang-orang 10 sahabat yang berkumpul itu adalah Abu Humaid, Abu Usaid As-Sa'idi, kemudian Sayyidina Sahal bin Sa'ad, kemudian Sayyidina Muhammad bin Maslamah. Sayyidina Muhammad bin Maslamah radhiyallahu ta'ala anhu ini di antara sahabat yang dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak terkena fitnah. Sehingga pernyataan tersebut diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud daripada Sayyidina Huzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, katakan, ma min ahadin tudrikuhul fitnah illa anna akhafuha alaih. Tidak ada siapapun yang terkena fitnah akhir zaman melainkan saya khawatir terhadapnya. Kecuali yang saya tidak khawatir kena fitnah akhir zaman adalah Sayyidina Muhammad bin Maslamah. Hinama sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqululah, ketika aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidina Muhammad bin Maslamah, wala tadurruka fitnah, kamu tidak akan pernah kena fitnah. Sayyidina Muhammad bin Maslamah radhiyallahu ta'ala anhu juga seorang sahabat yang meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang fitnah, satakunu fitnah wa furqatun wa ikhtilafun. Wahai Muhammad bin Maslamah, nanti akan terjadi fitnah, nanti akan terjadi perpecahan, dan nanti akan terjadi perbedaan pendapat. Fa idza kana kadzalik, apabila hal itu sudah terjadi, famshi, pergilah kamu, bisayfika ila Uhudin, dengan pedangmu ke Bukit Uhud, fadribhu, lemparkan, pukulkan pedang itu ke Uhud, hatta yang qati'ah, sehingga dia patah. Wajlis fi baitik, duduk tinggal di rumah, jangan kemana-mana sampai kamu dibunuh oleh orang bersalah, atau tadrikuha maniyatun qadiyah, kamu dijemput oleh mati yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Apa kata beliau? Faqad waqa'at, fitnah itu sudah terjadi, wa fa'altu ma amara Rasul, dan aku sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kapan fitnah itu terjadi? Yaitu ketika meninggalnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, maka berawallah pintu fitnah, bermula daripada Sayyidina Utsman bin Affan, kemudian berlanjut dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Waktu itu Sayyidina Muhammad bin Maslamah tidak ikut campur sama sekali. Kalau di zaman itu fitnah itu sudah terjadi, bagaimana di zaman kita sekarang? Pasti sudah terjadi. Israful lisan fihi asaddu min wuqu'il sayf. Pengaruh lidah waktu itu lebih parah daripada pengaruh pedang. Pengaruh pedang nggak terlalu parah, pengaruh lidah lebih parah. Oleh sebab itu, jaga lidah. Jaga lidah, jangan kau kotori. Nggak tahu apa yang diomongin, diam saja. Atau bilang Allah Akbar. Jadi aman dari fitnah. Wabil qadasana Abbas bin Abdul Azim Al-Ambari. Ambari itu Ambar itu Faus tadi. Al-Ambari itu bisa saja di kampung Ambar. Wabil qadasana Sulaiman bin Daud wa Abu Ayyub, Sulaiman bin Daud Abu Ayyub Al-Hashimi. Qadasana Abdurrahman bin Abi Zinan an Musa bin Uqbata an Abdullah bin Al-Fadal, Abdurrahman Al-A'raj an Ubaidillah bin Abi Rafi' an Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salatil maktubati kabara wa rafa'a yadayhi hatta yakuna aswa mankibaihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berdiri untuk solat yang wajib, niscaya Nabi takbir
dan Nabi angkat kedua tangannya hingga sampailah dua tangan itu sejajar dua pundaknya Nabi. Wa idza arada an yarka'a fa'ala mithla dzalik, dan apabila Nabi ingin bahwa Nabi rukuk, Nabi lakukan seperti demikian. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i fa'ala mithla dzalik, dan apabila Nabi mengangkat kepalanya dari rukuk, maka Nabi melakukan seperti demikian. Wa idza qama minas sajdataini fa'ala mithla dzalik, maka bila Nabi berdiri dari dua sujud, maka melakukan oleh Nabi seperti demikian. Berdiri dari dua sujud maksudnya di sini adalah berdiri dari dua rakaat. Qama minas sajdatain, berdiri dari dua sujud, maknanya berdiri dari dua rakaat. Fa'ala misla dzalik. Berkata sana Abu Ayyub abihi wa bihi ilaihi qala haddatsana Abbub Ayyub Ibnu Muhammad Al-Hashimi qala sana Umar bin Ribah Abdullah bin an Abdullah bin Taus an abihi an Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi inda kulli takbiratin. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau mengangkat kedua tangannya ketika setiap takbir. Nah, itu hadis yang tadi. Setiap takbir ada angkat tangan. Wa bil qadasana Muhammad bin Bashar qadasana Abdul Wahhab qadasana Humaid an Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi idza dakhala fi salati wa idza raka'a. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Nabi, beliau mengangkat kedua tangannya apabila masuk ke dalam salatnya dan apabila Nabi rukuk. Dua riwayat ini, dalam riwayat ini hanya menyebutkan dua saja, yaitu ketika takbiratul ihram dan ketika mau rukuk. Tapi riwayat itu juga bukan dhaif sih, tapi riwayat itu hanya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah saja. Infarada bihi Ibnu Majah. Nah, tapi tetap sebijaknya kita gabungkan semuanya. Wa bi qadasana Bisr bin Mu'ad ad-Darir, qadasana Bisr bin Mufaddal, qadasana Asim bin Qulaib an abihi an Wa'il bin Hujrin, an Sayyidina Wa'il bin Hujrin radhiyallahu ta'ala anhu qala, qultu, telah berkata oleh Sayyidina Wa'il bin Hujrin, qultu, aku berkata, anzuranna ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa yusalli. Sesungguhnya benar-benar aku akan memperhatikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana Nabi salat. Faqama fastaqbalal qiblata farafa'a yadayhi hatta hadzata uzunaihi. Maka Nabi berdiri, lalu Nabi menghadap kiblat. Maka Nabi angkat kedua tangannya sehingga sejajar dengan dua telinganya. Falamma rafa'ahuma mithla dzalik, falamma rafa'a ra'sahu minar ruku'i rafa'ahuma mithla dzalik. Maka tak kala Nabi rukuk, Nabi angkat kedua tangannya seperti demikian. Dan tak kala Nabi mengangkat kedua kepalanya dari rukuk, Nabi angkat kedua tangannya seperti demikian. Nah, di sini hadis 867 riwayat Imam Abu Daud dan Imam Nasai dan Imam Ibnu Majah. Itu perawi hadisnya. Di sini juga memperkuat pernyataan hadzata bi'udhunai, dengan dua telinganya Nabi, sejajar dengan dua telinganya Nabi. Wa qadasana Muhammad bin Yahya qadasana Abu Hudzaifah qadasana Ibrahim bin Tahman an Abi Zubair anna Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala kana idza tata as-salat rafa'a yadayhi. Sungguhnya Sayyidina Jabir bin Abdullah ada ia apabila beliau memulai salat, beliau angkat kedua tangannya. Wa idza raka'a, dan juga apabila beliau rukuk. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i,
dan juga apabila beliau angkat kedua kepalanya dari rukuk. Fa'ala mithla dzalik, beliau lakukan seperti demikian. Wa yaqulu, dan berkata ia Sayyidina Jabir, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala mithla dzalik, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti demikian. Wa rafa'a Ibrahim ibni Tahman yadayhi ila udhunayhi, dan mengangkat oleh Imam Ibrahim ibni Tahman akan dua tangannya ke dua telinganya. Imam Ibrahim itu adalah guru ketiga daripada Imam Ibnu Majah secara sanad. Imam Ibnu Majah akan hadis ini pada Muhammad bin Yahya, guru beliau, punya guru Abu Hudzaifah. Kemudian gurunya Abu Hudzaifah adalah Imam Ibrahim bin Tahman. Itu beliau sholat mengangkat tangan sampai ke dua telinga. Babur ruku'i fis shalah, bab rukuk dalam salat. Nah, satu bab lagi. Lepas itu kita baca tauhid. Wa bil qadasana Abu Bakar bin Abi Syaibah qadasana Yazid bin Harun an Husain al-Muallim an Budail an Abi Jauza an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala qalat. Dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a lam yashkhash ra'sahu, apabila rukuk ya Nabi, niscaya beliau tidak mengangkat kepalanya. Walam yusawwidhu, dan tidak juga merendahkannya. Walakin ya baina dzalik, tetapi antara demikian. Masya Allah. Raka'tu ila jambi abi fatabbaqtu. Mana itu? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a lam yakhas. Ketika Nabi rukuk, kepala enggak terangkat begini, dan tidak juga terlalu rendah. Ada yang rendah, tangannya tetap di lutut, tapi dibuat rendah. Kok bisa rendah? Kayak punggungnya itu rendah dari punggung bagian ke bawah, agak rendah punggung bagian atas dengan kepalanya. Nah, pada tangannya tetap ada satu dua orang. Mungkin karena tangannya terlalu ditekuk kali, terlalu ditekuk ini. Nah, jadi kepala itu lurus, tidak mencangak, tidak juga mencunguk. Baina zalik, mencingik. Cangak enggak, mencunguk enggak, mencingik. Nah, untuk istilah kita. Wa bil qadasana Ali bin Muhammad wa Amr bin Abdullah qala hadatsana Waqi' 'anil Amas an Umarah an Abi Ma'mar an Sayyidina Abi Mas'ud radhiyallahu ta'ala qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yujzi'u salatun la yuqimu ar-rajulu fiha sulbahu fi ruku'i wasujudi. Tidak cukup salat yang tidak meluruskan oleh seseorang dalamnya salat akan tulang sulbinya pada rukuk dan sujudnya. Tidak sah salat kalau jika rukuk dan sujud tidak meluruskan tulang sulbi. Nah, rukuk dan sujud tulang sulbi mesti diluruskan. Bagaimana cara meluruskannya? Kita tarik badan ke depan, begini, luruskan begini. Wa bil qadasana Abu Bakar bin Abi Syaibah qadasana Mulazim bin Amr bin Abdullah bin Badr qala akhbarani Abdurrahman bin Ali bin Syaiban an abihi Ali bin Syaiban wa kana fil wafdi qala ila akhir hadis. Dari Sayyidina Ali bin Syaiban ada wa kana minal
wafdi, dan ada beliau termasuk dari utusan atau delegasi. Qala, beliau berkata, Sayyidina Ali bin Sa'ban, kharajna hatta qadimna ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami keluar sampai kami datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabaya'nahu wa sallaina khalfahu. Maka kami membaiat Nabi dan kami salat di belakang Nabi. Fala maha bi mukhidhi ainihi rajulan la yuqimu salatahu. Lalu Nabi melirik dengan sudut matanya akan seorang yang tidak meluruskan salatnya, yakni sulbahu fi ruku'i wa sujudi, yaitu tulang sulbinya pada rukuk dan sujudnya. Falamma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sallata, maka tak kala menyelesaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan salatnya, qala, Nabi bersabda, ya ma'syaral muslim, wahai segenap kaum muslimin, la salata liman la yuqimu sulbahu fi ruku'i wa sujudi. Tidak ada salat bagi orang yang tidak meluruskan tulang sulbinya pada rukuk dan sujudnya. Hadatsana Ibrahim bin Muhammad ibn Yusuf al-Firyabi qala hadatsana Abdullah bin Usman bin Ata'in qala hadatsana Talhat bin Zaid ar-Rashidin qala sami'tu wa Bisa bin Ma'bad radhiyallahu ta'ala yaqul. Dari Imam dari Imam Rasyid, dari Imam Rasyid, beliau berkata, sami'atu wa Bisah ibni Ma'ban, dari Sidina aku pernah mendengar Bisah ibni Ma'bad yaqulu, ia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa kana idza raka'a sawwa zahrahu hatta law suba alaihi ma'u las taqarra. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat, maka ada ia Nabi, apabila Nabi rukuk, niscaya Nabi meluruskan punggungnya, sehingga jikalau dituangkan atasnya punggung oleh air, akan air, sungguh air itu tetap. Nah, maksudnya kalau dikasih wadah memang air langsung ke punggung, nah bisa tetap dia. Sekira ditaruh wadah di atas punggung Nabi lalu dikasih air, maka air itu akan tetap, tidak akan tumpah karena posisi punggung yang datar. Nah, cukup. Tauhid baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madati akramatihi fid darini amin. Dan kitab Hasyiah Sarqawi Hudhudi halaman 134, wal ilmu muta'alliqu bi jami'il wajibati wal jaizati wal mustahilat. Ilmu itu berhubungan dengan seluruh perkara wajib dan seluruh perkara jaiz dan seluruh perkara mustahil. Itu muta'allaknya ilmu. Al-ilmu itu ma'tuh kepada kudrah, yang di belakang al-qudratu ma'tuh kepada sana.
kepada kudrah dan iradah. Ai wahia, dan dianya sifat ma'ani adalah kudrah dan iradah dan ilmu. Wa kadza ma ba'da. Begitu juga nanti pembahasan-pembahasan setelah ini, hayah, sama, basar. Apa itu ilmu? Ilmu itu adalah sifat. Ilmu itu bukan zat. Ilmu itu sifat. Bukan zat. Kalau zat bisa kita beli. Kalau ilmu itu zat bisa kita tuangkan kepada seseorang. Kita masukkan dalam mulutnya. Seperti pernyataan Imam Syafi'i rahimahullah kepada muridnya yang diharapkan, yang sangat dia sayangi. Kata dia, kalaulah ilmu itu makanan, sudah saya suapkan kamu biar kamu cepat kenyang. Kan nggak lama-lama belajar kan? Suapin, buka mulut, masuk, jadi kayu, masuk lagi kayu. Setahun dia jadi kiai. Kalau ilmu itu fisik, tapi ilmu itu tidak fisik, ilmu itu sifat. Nah, karena ilmu itu sifat, maka sifat hanya bisa ditangkap dengan sifat, tidak bisa dengan zat. Sifat itu bisa dijinakkan dengan sifat. Nah, maka perlu ada sifat ilmu dan ada sifat penuntut ilmu. Jadi ilmu itu sifat yang kasyifu biha, yang terbuka dengannya sifat, yang terbuka dengannya sifat, inkisafan, benar-benar terbuka. La yahtamilun naqidu, tidak mungkin, tidak ada kemungkinan yang membatalkan, biwajihin, dengan cara apapun. Dan tinggal gimana tinggalnya? Oh iya, yang kasyifu biha, yang terbuka dengannya sifat al-ma'lum, perkara-perkara ma'lum. Terbuka bagaimana? Alama huwa bih, atas sesuatu yang dianya maklum dengannya sesuatu. Maksudnya terbuka sesuai dengan sesungguhnya, terbuka sesuai dengan yang sebenarnya. Itu baru namanya ilmu. Tapi kalau terbuka tidak sesuai dengan sesungguhnya, itu namanya jahlu. Terbuka juga buat dia. 39 kali 39 berapa? Ya, 69. Nah, itu kan terbuka juga buat dia jawaban. Tapi tidak yang sesungguhnya, bukan alama huwa bih. Bukan alama huwa bih. Inkisafan, benar-benar terbuka, yang tidak ada kemungkinan yang menggagalkan dengan alasan apapun. 2 tambah 2 berapa? 4. Inkisafan. Ada keraguan di situ? Ada yang bisa meragukan? Ada? Tidak. Ada yang mengatakan argumen antum 2 tambah 2 tambah 4? Enggak ada. Nah, dari segi hitungan itu pasti nggak ada bedanya. Hanya saja di segi kehidupan agak beda dikit. Hitungannya sama, tapi hasilnya beda. 2 monyet ditambah 2 monyet sama dengan 4 monyet. 2 paku ditambah 2 paku sama dengan 4 paku. 2 orang penakut ditambah 2 orang penakut sama dengan 4 orang pemberani. Ustaz, masih 4 orang masih takut?
Nah, wa makna yang kasifu, apa makna terbuka? Yattadihu, jelas. Fa kharaja zannu, kalau begitu keluarlah zan. Keluarlah zan, keluarlah syak, keluarlah waham. Kenapa keluar? Karena zan itu enggak terbuka, enggak jelas. Baru zan kok. Apalagi syak, apalagi waham. Lianna ihtimalan nakidul maznun masalan yamna'u inkisafahu, karena sesungguhnya kemungkinan datangnya yang menggagalkan yang dizankan, sebagai contoh, itu akan menghalang terbukanya. Karena zan itu bisa ada nakidnya, bisa saja aja menghalangnya. Misalnya kita zan hari cerah hari ini sampai sore insyaallah cerah, bisa saja berbaju. Pas jam 3 zuhur, pada zuhur turun hujan lebat, maka maznun tadi jadi nakid, tergagalkan. Nah, karena zan itu ada kemungkinan tergagalkan, maka dia tidak boleh dikatakan ilmu. Nah, karena terhalang untuk inkisaf, untuk menjadi kenyataan, untuk jelas. Apalagi syak dan waham. Kemudian alama huwa bih. Alama huwa bih, ilmu itu adalah sifat yang terbuka dengannya oleh perkara maklum sesuai dengan kenyataannya. Alama huwa bih, sesuai dengan kenyataannya. Itu takkid. Itu takkid, penekanan. Kemudian di sisi yang lain itu tasrih, menjelaskan dengan mengecualikan jahil murakkab. Nah, mengecualikan jahil murakkab, jahil kuadrat. Murakkabnya tersusun, 2 tingkat jahilnya. Yaitu ketika ditanya 2 ditambah 2 berapa? 5. 2 tambah 2 5. Maka itu disebut dengan jahil, bukan tahu itu. Kenapa? Taunya dengan 5. 2 tambah 2 dia katakan 5. Itu jawabannya tidak sesuai dengan alama huwa bih, tidak sesuai dengan kenyataan. Karena tidak sesuai dengan kenyataan, maka tidak dikatakan ilmu. Dan itu disebut dengan jahil murakkab, jahil tingkat 2. Di mana letak tingkat 2-nya? Yang pertama, dia jahil tentang jawaban yang sesungguhnya, bukan 5 tapi 4. Yang kedua, dia jahil bahwa dia tidak tahu, buktinya dia bilang 5. Kalau dia tahu dia tidak tahu, pasti dia bilang tidak tahu. Kita sebut dengan jahil murakkab. Ismail, 2 ditambah 2 berapa dengan kamu? Hah? Berapa? Kok 5? 2 tambah 2 berapa denganmu?
What? Itu namanya syak. Nggak boleh katakan ilmu. 2 tambah 2 berapa denganmu? Masa nggak tahu jawabannya Ismail? 2 tambah 2 denganmu. Fa innahu, maka sesungguhnya la yang kasifu bihil ma'lum ala ma huwa bih. Orang yang menjawab 2 tambah 2 itu 5 tidak terbuka dengannya oleh maklum ala ma huwa bih, sesuai dengan yang sesungguhnya. Kemudian keluar dengan perkataan saya. Keluar itu artinya terkecuali dengan perkataan saya. Di matan tadi saya bilang la yahtamilun naqir, tidak ada kemungkinan yang menggagalkan. Maka keluarlah i'tiqadul jazim, i'tikad yang sudah kokoh, i'tikad keyakinan yang sudah kuat. Nah, keyakinan yang sudah kuat itu tidak boleh dikatakan ilmu. 2 tambah 2 berapa? 5. Enggak 5 pokoknya. Saya yakin-yakinnya 2 tambah 2 5. Yang mengatakan 4 bodoh kali dia itu. Enggak belajar, enggak tamat sekolah berarti dia. 2 tambah 2 5. Saya yakin law quti'tu qat'atan maraja'tu an jawabi hadza. Kalau saya dipotong berpotong-potong pun, atau dicincang, saya tidak akan menarik pernyataan saya 2 tambah 2 itu 5. Nah, itu maknanya adalah i'tiqadul jazim. Apakah itu masuk kategori ilmu? Jawabnya tidak. Kenapa? Li'annahu yahtamilun naqid. Karena sesungguhnya pernyataan tersebut bisa saja datang yang membatalkan. Bitaskikil muskik, dengan diragukan, dengan meragukan oleh orang yang meragukan, atau diragu-ragui oleh orang yang meragukan. Nah, diragu-ragukan oleh orang yang meragu-ragukan. Sudah kuat tekadnya jadi ulama. Nah, sudah kuat tekadnya. Datang di muskik sama dia. Muskik. Astagfirullah. Jadi kalau mondok-mondok nggak ada ijazah, kerja di mana? Kalau kuliah ada ijazah S1 bisa honor. Kalau nggak ada ijazah, honor di mana? Jadi mahbub, gaji 200.000 sebulan. Nah, itu mana? Taskikul muskik, meragukan pada orang meragukan. Bisa saja orang punya keyakinan dan tekad yang kuat tadi itu nakid, datang ke dalam dirinya perkara yang merobohkan, yang merusak. Tapi untuk mengatakan 2 tambah 2 4, siapa yang bisa buat orang itu ragu? Hah? Jadi ilmu sama tekad itu beda. Ilmu sama keyakinan yang kuat itu beda. Karena keyakinan yang kuat bisa saja ada yang menggagalkan. Tapi kalau ilmu nggak ada, nggak bakal ada orang bisa menggagalkan. Maka matematika itu ilmu pasti yang tidak bisa digagalkan. Nah, dan Quran juga ilmu pasti yang tidak ada yang bisa menggagalkan. Nah, di cerita hari itu si Bahlul ditaskik oleh orang-orang perampok tentang kambing dia ke pasar. Itu taskik. Nah, taskik itulah yang disebarluaskan. Kalau pada hari ini disebut dengan Ghazwatul Fikri.
doktrin pemikirannya didoktrin, ditanamkan keyakinan bahwasanya supaya hidup sukses harus PNS. Itu doktrinnya. Nah, kalau nggak PNS berarti tidak sukses, tidak ada jaminan masa depan. Itu doktrinnya. Doktrin itu kita lawan lagi. Doktrin dia. Kalau orang yang mempelajari Quran, masa dilupakan Allah? Lalu Allah ingat orang yang mempelajari jangkrik, mempelajari cacing, insinyur nyamuk, profesor kodok? Nggak mungkin. Mereka pelajari alam, lalu mereka dilayani oleh Allah. Lalu kita pelajari syariat, lalu kita disia-siakan. Nggak mungkin. Itu doktrin namanya itu. Sehingga tumbuh semangat dia. Dan taskil dalam bayan itu bagian dari doktrin. Nah, meninggal orang di sudut dunia sana, kamu tidak hantarkan agama itu, bertanggung jawab di akhirat kelak. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Ayat itu kemana? Saya kita tanggung jawab. Tak aja nggak tahu. Nah, uang ke situ kagak ada. Saya tanggung jawab. Mana ayat la yukalliful nafsan illa wus'aha? Hah? Mana ayat itu bunyinya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, la taziru waziratu wizra ukhra, innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallah yahdi man yasha. Masa mati di ujung dunia kita tanggung jawab? Piye? Kata orang Jepang, kami sudah kirimkan motor, mobil Toyota ke Indonesia. Kalian gunakan Toyota, kami nggak gunakan. Nggak ada pakai Toyota. Ada pakai Toyota? Nggak ada. Kami hanya pakai itu apa namanya? Panasonic. Hari Rabu ntar Panasonic, Philip, kami pakai Philip. Nah, itu doktrin. Taskik, muskik. Taskik daripada musakik. Sakkakai, sakiku taskikan, berarti musakik. Taskiki musakikin. Jadi i'tikad yang lazim, i'tikad yang jazim, i'tikad yang kuat belum boleh dikatakan ilmu, karena bakalan digagalkan oleh taskik musakik. Nah, maka perlu ilmu. Kalau ilmu itu nggak bisa menggagalkan, karena dia inkisaf taman, terbukanya jelas, sudah dilihat. Nah, iko balui ko penula balui asli balui. Kalau sejuta orang bilang tulah, tak nggak paham dia, tetap aja digoreng. Nah, karena dia ilm. Oke, itu baru definisi. Wal ma'lum ma min sa'nihi ayyu'lam. Apa itu artinya maklum? Tadi kan mana ilmu itu adalah yang kasifu bihi sifatun tangkasifu biha al-maklum. Apa arti maklum? Maklum itu sesuatu yang dari keadaannya itu bisa diketahui. Sesuatu yang keadaannya cocok untuk diketahui, pantas untuk diketahui. Apa kira-kira yang bisa untuk diketahui? Dianya adalah seluruh yang wajib. Seluruh yang wajib.
Yang wajib bagi Allah, yang wajib bagi Rasul, yang wajib bagi makhluk. Makhluk wajib memiliki tempat, itu bisa kita ketahui. Setiap yang jaiz dan setiap yang mustahil. Maka objek daripada ilmu itu adalah wajib, mustahil, jaiz. Sedangkan kudrah hanya kepada yang jaiz doang. Kepada yang wajib enggak. Karena kudrah Allah tidak akan memberi kesan kepada zat Allah. Kudrah Allah tidak ada hubungan dengan perkara mustahil, hanya yang jaiz saja. Kalau ilmu semuanya wajib, mustahil itu jaiz. Allah tahu kok mustahil bagi Allah memiliki sekutu. Allah tahu mustahil bagi Allah perlu kepada tempat. Allah tahu mustahil bagi Allah punya anak. Semua Allah tahu. Allah tahu bahasanya dunia ini jaiz untuk diadakan boleh, enggak diadakan boleh. Allah tahu bahasanya Allah wajib memiliki sifat wujud, Rasul wajib memiliki sifat siddiq, tabligh, amanah, fatanah. Naam. Wa innama ta'allaqa bil wajibat wal jaizat mustahilat. Hanya saja berhubungan ia ilmu dengan seluruh yang wajib, seluruh yang jaiz, seluruh yang mustahil. Karena sesungguhnya ilmu laisa min sifatit ta'sir, dia tidak termasuk sifat yang memberi bekas. Ilmu itu bukan sifat yang memberi bekas. Apakah ilmu itu memberi sifat memberi bekas? Ilmu sifat memberi bekas? Tidak. Kudrah baru ada bekasnya. Nampak nih hasil kudrah Allah nih. Ilmu tu enggak memberi bekas ya. Tahu enggak antum papan putih? Apa pengaruhnya di papan? Enggak ada. Mampu enggak antum menunjuk dinding? Kalau tonjok, itu bekasnya. Tuh, bekasnya. Kudrah memberi bekas, iradah memberi bekas. Dengan iradah Allah jadilah dunia ini. Idza arada syai'an, memberi bekas dia. Ilmu kok bisa kepada seluruh wajib mustahil jaiz? Ya karena ilmu itu bukan sifat memberi bekas. Artinya ilmunya kita kepada sesuatu itu enggak ada pengaruh sama sesuatu itu. Ada pengaruhnya? Enggak ada. Tergantung hari ini siang. Apa pengaruhnya bagi siang? Pada sebab antum tahu hari siang sekarang jadi enggak jadi siang. Nah, khair, itu mana ilmu itu sifat yang tidak memberi bekas. Wal haya, sudah kayaknya. Dikit-dikit aja ini. Mana lebih gampang kita ini pada kifayatul awam? Ini kan?